Merry Christmas. Setiap bulan Desember selalu ada perayaan Natal meriah di mana-mana pun juga. Ada pohon Natalnya, ada Santa Claus, ada banyak hal yang didekorasikan, lagu-lagunya sangat semarak dan sungguh-sungguh sukacita. Natal itu ada di mana-mana, dan khususnya di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Seakan-akan surga turun ke bumi, dan memang itu surga turun ke bumi karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan semua orang yang dipilihnya dan yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita ngomong soal perayaan, soal peringatan, soal ibadah, soal memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus di hari Natal, maka mari kita mengingat kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bangsa ini berarti bangsa Yahudi saat itu di tanah Kanaan saat itu, tanah Israel saat itu. Kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengecam orang-orang sebangsanya di sana, bahwa mereka cuma memuja Allah di dalam mulutnya saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sampai saat ini ada kemungkinan juga di tempat kita juga, hati kita juga tidak memuji Tuhan, tapi mulut kita bersukacita memuji Tuhan. Mari kita evaluasi, jangan sampai itu terjadi. Sebenarnya Tuhan Yesus itu luar biasa, lahir dengan sungguh luar biasa, tetapi ucapan-ucapan seringkali tidak sampai ke fokus Tuhan Yesus. Contoh, hari Natal. Natal itu artinya lahir, tetapi lahirnya siapa? Pada saat kita mengucapkan selamat hari Natal, otomatis seakan-akan kita sudah tahu, semua orang sudah tahu, oh, selamat hari Natal itu ya Tuhan Yesus Kristus. Padahal artinya adalah selamat hari lahir. Lahirnya siapa? Tidak jelas, tidak dijelaskan. Seharusnya selamat hari Natal Kristus, seperti Merry Christmas. Christmas adalah ada Kristusnya dan Mass. Mass artinya misa, dan di dalam bahasa Latin kuno misa itu berarti berpencar, artinya berkumpul bersama-sama mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, kemudian pulang berpencar untuk bercerita kepada keluarga tentang Tuhan Yesus. Wah, ini sebenarnya ada di sana. Kristus sebenarnya luar biasanya adalah sudah dinubuatkan, sudah diramalkan jauh sebelumnya, dan Tuhan sudah memberitahukan itu sebetulnya kepada semua orang, khususnya orang-orang Yahudi dan seluruh orang yang percaya melalui Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Musa hidup 1572 sampai 1408 sebelum Masehi. Usia 80 tahun dia menggembalakan Israel, dan dia menuliskan Torah, termasuk di dalamnya kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan kalau dikatakan tumit, itu berarti bahasa aslinya Akef, itu mengarah kepada Yakef, mengarah kepada Yakub. Dan Tuhan sudah menunjukkan melalui Musa bahwa nantinya Yesus Kristus, Yeshua Mesias yang akan datang itu sudah diramalkan adalah keturunan Yakub. Dan memang betul, keturunan Yakub sudah ditulis oleh Musa. Musa mendapat pengilhaman yang daripada Tuhan, sehingga dia tahu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah disediakan obat penangkal dosa itu oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristuslah penangkalnya. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan perempuan muda akan mengandung. Dan kalau kita dikatakan perempuan muda, itu mengarah kepada Alma. Alma itu bisa berarti gadis, bisa berarti perawat. Seorang perawan bisa mengandung. Dan itu tahun 740 sebelum Masehi, sekitar itu. Dan inilah yang disampaikan. Ini nubuat, ini ramalan 700 tahun sebelumnya. Dan Musa jauh sebelumnya.
Kemudian apalagi? Juga dikatakan siapa yang akan lahir itu? Siapa yang akan lahir? Yesaya disampaikan Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, luar biasa. Itu sudah disampaikan. Nabi Mika tahun 742 sampai 687 sebelum Masehi. Dia mengatakan Musa Mesias lahir di Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia harus lahir di Bethlehem. Kenapa kok harus lahir di Bethlehem? Karena Yesus mengatakan dirinya, aku adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup. Roti di dalam bahasa aslinya adalah lechem, dan Bethlehem adalah rumah roti. Maka Yesus yang adalah roti hidup, ya lahir di rumah roti. Dan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang sebangsanya di sana, di Israel, bahwa ini benar. Karena dia roti hidup, lahir ya di rumah roti, yaitu di Bethlehem. Ya. Yeremia juga mengatakan nantinya akan raja yang adil, keturunan Daud akan lahir. Yeremia tahun 645 sampai 580 sebelum Masehi. Dia mengatakan jauh sebelumnya, jauh sebelum Yesus lahir. Di luar Alkitab ada Talmud yang juga menafsirkan, memikirkan, berbicara tentang Mesias yang akan datang membawa perdamaian nantinya. Apalagi kitab apokrif ada juga yang menyampaikan, kitab Enokh misalnya juga mengatakan ada anak manusia yang akan datang, yang akan memberikan perdamaian kepada seluruh bangsa. Wah, ini ya. Dan juga bukan itu saja, hari raya Yahudi itu juga memberikan simbol tentang kedatangan Mesias. Paskah misalnya, Paskah masalahnya adalah korban pembebasan orang Israel saat itu dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. Pembebasan inilah yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di dalam pembebasan ini ada korban, domba yang dikorbankan. Dan ini sebenarnya mengarah kepada Kristus, mengarah kepada Mesias yang membebaskan manusia yang percaya, orang yang percaya kepadanya dari dosa-dosanya. Dibebaskan. Mereka bebas, ya. Kemudian sampai istilahnya sampai tanah perjanjian. Korbannya siapa? Korbannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Korbannya siapa? Anak domba Allah. Waktu Paskah, domba yang dikorbankan. Waktu Yesus datang, Yesus sendiri yang dikorbankan. Hari raya roti tidak beragi. Roti itu mengarah kepada Tuhan Yesus, roti hidup. Tidak beragi tanpa dosa. Yesus Kristus adalah roti hidup, dan dia adalah tanpa dosa. Dia langsung datang berinkarnasi dari Allah. Nah, kalau kita lihatlah Rosh Hashanah. Rosh Hashanah adalah tahun baru Yahudi. Ada tiupan trompet, dan tiupan trompet ini adalah menimbulkan nantinya Tuhan Yesus datang kembali. Ada satu tiupan sangkakala yang luar biasa. Kalau ada Rosh Hashanah, ada tiupan trompet, maka ini berarti menyambut Yesus. Menyambut Yesus datang pertama, tapi yang penting menyambut Yesus untuk datang kedua kali. Berarti ada pemikiran tentang Yesus, ada pemikiran tentang Yesus. Kemudian juga ada hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot ini adalah hari raya di mana orang Israel membuat rumah-rumah kecil. Tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka mengambil air dari kolam Siloam dan kemudian dibawa ke altar di Yerusalem. Nah, kenapa kok mengambil air ini? Karena air ini mengalir dari Gihon, simbol dari Eden. Nah, dan air ini air spesial. Kalau di dalam dunia biasa air biasa disebut main, maka air di dalam sungai Siloam ini, kolam Siloam juga disebut main. Nah, ini air biasa yang memuaskan
duniawi saja, memuaskan haus saja. Tetapi air yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah air hidup. Air hidup ini berasal dari surga. Syamayim, Syamah itu yang di atas, Mayim itu air yang dari atas, air yang dari surga. Siapa itu? Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mikir-mikirkan ini. Ada lagi peristiwa Hanukkah. Hanukkah itu adalah peristiwa dari gelap, kenajisan bait Allah menjadi terang. Terangnya adalah bagaimana bait suci disucikan oleh orang-orang pada saat itu di dalam perjuangannya. Dan ada Hanukkah, sehingga pada saat itu dirayakan lilin-lilin ataupun pelita-pelita, lampu-lampu dinyalakan semuanya. Bahkan ada satu mukjizat, minyak yang cukup untuk 1 hari ternyata bisa cukup untuk menyalakan menorah 8 hari. Wah, ini adalah luar biasa. Tapi ini terang biasa, terang di dunia. Tapi Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, maka Dia yang datang. Maka datangnya pas 25 Kislev, pas ada Hanukkah. Persis Hanukkah, persis masa terang itu ada, gelap jadi terang itu ada. Yesus datang, dan ini adalah peringatan bahwa ini adalah terang dunia. Nah, inilah yang terjadi. Maka itu, karena itu, maka sungguh-sungguh kita harus menghormati Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh menghayati, beribadah kepada Dia. Kenapa? Karena Dia memang sudah diramalkan, sudah dinubuatkan. Termasuk kelahirannya Dia diperawat, termasuk juga ada bintang yang menunjukkan para majus. Kenapa? Majus itu sebetulnya adalah magis, magic. Dan ini adalah tukang-tukang sihir dari Mesopotamia. Tetapi mereka ditunjukkan oleh Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan Yesus. Datang jauh ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Yesus. Memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Kenapa memberikan emas? Karena Tuhan sudah atur emas itu untuk biaya, untuk ongkos seluruh keluarga untuk melarikan diri ke Mesir dan hidup di Mesir mungkin sekitar 7 tahunan baru balik lagi. Bahkan juga kemenyan simbol satu doa, mur atau simbol satu kematian. Nantinya akan ada kematian pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran di Palungan. Wah, kok saat itu terasa sungguh sangat luar biasa. Kenapa sampai di Palungan? Kenapa Tuhan sampai di Palungan? Palungan ini adalah palungan yang bagus, palungan yang mewah, karena lahirnya di Bethlehem. Dan Bethlehem Efrata itu adalah tempat yang dekat dengan menara kawanan domba. Migdal Eder ini adalah tempat di mana domba-domba akan dikorbankan. Kalau domba-domba akan dikorbankan, maka domba-domba itu dipelihara dengan sungguh, dibesarkan dengan sungguh, ditidurkan dengan sungguh, dan tempat makannya juga serius yang baik. Maka itu tempat Tuhan Yesus lahir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus nantinya juga akan dikorbankan. Nah, itulah sebetulnya data-data bagaimana kelahiran Yesus itu disampaikan. Bahkan para gembala itu bukan gembala biasa, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba khusus di menara kawanan domba itu, ya, di Migdal Eder itu. Karena gembala-gembala khusus, tentu saja pada saat mereka diberitahu ini ada sesuatu, ada Yesus Kristus yang lahir, ada anak yang lahir, maka dengan segera mereka bisa ke tempat itu, karena tidak jauh dari tempatnya mereka bertugas untuk memelihara domba-domba itu. Nah, dengan adanya ini semuanya, mari kita lebih yakin lagi, sungguh-sungguh lebih yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang untuk menebus kita semua, menjatuhkan iblis, meremukkan kepala iblis, dan sungguh-sungguh datang untuk menebus kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita memuji Tuhan, bukan karena pohon Natal, bukan karena Santa Claus, bukan karena yang lain-lain, bukan karena pesta, bukan karena kalkun yang enak, tetapi karena Yesus Kristus sudah datang untuk menebus kita semuanya. Dan saat ini kita merindukan Dia akan datang kembali untuk mengajak kita ke tempatnya. Bagaimana dengan kita semuanya? Mari, semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus.
nantinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita sambut kedatangannya saat yang kedua kali. Kita nantikan dan kita hidup dengan sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh berjaga-jaga untuk sampai tidak bercela di hadapan Yesus saat Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.